inner cell mass-nya belum ada. Jadi nanti untuk nempel kan susah sekali nih. Makanya ada yang di hatching, ini di insisi gitu. Jadi embrio yang 8 sel ini di insisi supaya seperti ini. Supaya nanti kalau ditempelkan dia lebih gampang implantasi. Itu adalah teknik-teknik di bayi tabung ya. Karena kalau alami harusnya dalam blastosis dia. Blastula aja belum bisa, morula aja sebenarnya belum bisa. Nah, untuk mencapai ini kan butuh waktu 7 hari. Padahal media embrio kita kan hanya 3 hari ya. Jadi untuk 4 hari, 5 hari, 6 harinya ya mau nggak mau harus dimasukin ya. Karena kita belum punya media yang seperti di uterus. Ini faktor infertilitas ya. Faktor wanita, faktor pria yang unexplained, kemudian yang faktor yang lain, gabungan maksudnya ya. Wanita saya kira dari umur, riwayat reproduksi, ada gangguan haid, gaya hidup, rokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, kegemukan, saya kira ini masalah lifestyle ya. Ini mungkin bisa diperbaiki gaya hidup ini dan bisa memperbaiki reproduksinya. Faktor laki-laki saya kira hampir sama juga, gaya hidup juga ada, kegemukan, stres, olahraga yang berlebihan ya, apalagi kalau menggunakan obat steroid ya, penyakit gendong itu ya, prostatitis itu juga karena dia penelitian yang sama dengan ovarium. Seperti kalau wanita itu antara mame dengan ovarium gitu, sama ya. Jadi kalau laki-laki kelenjar parotis dengan kelenjar itu sama. Faktor penyebab infertilitas saya kira banyaknya ada unexplained, campuran endometriosis, tuba, gangguan ovulasi termasuk yang paling banyak ya, sampai ke gangguan yang lain-lain ya. Kalau pada wanita sendiri biasanya faktor mekanik paling banyak dan ovulasi. Jadi memang ovulasi itu penting sekali karena ovulasi itu menandakan dia ada telur yang bisa dibuai apa tidak. Karena kalau ada kecil, misalnya PCO ya dia sulit jadi mendapatkan telur yang bagus. Pengaruh umur terhadap kesuburan, kita tahu bahwa telur begitu pubertas dia bagus ya, itu saat yang terbaik adalah antara 20 sampai 30 ya. Bagaimana udah 30. Jadi saat yang terbaik untuk itu dia akan turun 30, 35 mulai anjlok sampai umur 50 kira-kira sekitar 500 telur yang ada. Jadi bisa dibayangkan kalau apa hanya sedikit telur ya mungkin untuk kans untuk pembuahannya juga sedikit dan kualitas telurnya juga sudah nggak bagus. Infeksi pada daerah panggung ini banyak saya kira masalah infeksi ini ya. Ini misalnya adalah klamidia ya, ini kasus klamidia. Kelihatan ya videonya ya? Kelihatan dok. Kelihatan dok. Ini satu kasus yang pernah saya tanganin, klamidia berat ya, sudah dites dia nggak mau bayi tabung. Padahal kesepakatan kita kalau klamidia ya dia di salpingektomi ya. Kalau udah di luar negeri itu klamidia nanti kalau ujian ada klamidia itu sudah mau nggak mau harus bayi tabung dan di salpingektomi. Ini orangnya nggak mau karena biaya ya. Kemudian saya adiolisis, perbaiki semuanya. Tubuhnya juga tadinya buntu, dosalping. Orangnya bisa hamil tapi KET ya. Jadi memang susah klamidia itu memperbaiki tuba itu susah. Ini dosalping setelah diperbaiki ya bisa hamil tapi ya terjadi ectopic pregnancy ya. Ini juga perlengketan ya, endometriosis. Ini klamidia, klamidia memang kira-kira 50%. Kesepakatan kita nanti kita konsultan fair, kalau klamidia itu ya sudah tubanya pasti rusak gitu aja ya. Jadi kira-kira 90% kalau klamidia itu sudah rusak. Jadi sudah tidak ada lagi indikasi untuk mempertahankan tuba klamidia. Nah ini cara mendiagnosisnya, bisa sitologi, bisa kultur, antigen, serologi, atau dengan DNA ya. Probe DNA ini yang paling akurat ya, tapi biayanya mahal dan sulit. Ya. Bagaimana untuk melihat faktor tuba? Banyak caranya. Bisa dengan HSG, ya HSG saya kira standar ya. Kita sejawat dulu udah sering ngerjakan hysterosalpingografi, kemudian SIS ya, salin infusion sonography ya. Tapi dia tidak spesifik melihat tuba, hanya bisa melihat kalau tubanya nggak buntu berarti ada cairan masuk ke dalam belakang uterus ya.
jelas berarti memang nggak buntu. Tapi itu hanya persepsi. Tapi kalau kita mau lihat tubanya sempit, nggak bisa ya. Kemudian laparoskopi, yaitu dengan Rubin test namanya, atau dengan methylene blue. Laparoskopi itu kita pakai kamera, kameranya langsung masuk ke tuba. Jadi kameranya masuk dari sini, dari lewat diskoskopi, masuk ke sini dia. Nah, ini namanya laparoskopi. Ini alatnya mahal, kameranya 1 kali pakai ya. Saya pernah lihat di Australia itu dia harus pakai 2 kamera, jadi kamera kanan, kamera kiri ya. Nah, itu 1 kamera itu 9 juta, jadi kalau 2 kamera ya 18 juta, jadi mahal sekali. Jadi sekarang udah jarang dikerjakan. Ada lagi hysterosalpingosonografi ya, jadi dengan seperti itu tapi pakai cairan ya. Ini mungkin kita belum punya cairan yang bisa di USG. Ada lagi hidrolaparoskopi. Kalau hidrolaparoskopi, kita masukkan cairan lewat abdomen. Jadi cairannya lewat kapur 12 dimasukkan ke 12, kemudian kita masukkan methylene blue dari bawah. Nanti kalau methylene blue-nya kelihatan keluar dari kapur 12, berarti di cairan yang di kapur 12 itu berwarna biru, berarti tubanya mati. Itu namanya hidrolaparoskopi ya. Jadi laparoskopi tapi pakai cairan, bukan pakai udara ya. Nah, ini yang paling sering dikerjakan, dan ini saya pernah ngerjakan 1 kali karena alatnya sekali pakai mahal. Ini di Singapura itu sudah pakai kayak gini mereka. Jadi kalau hysterosalpingofoam sonografi atau HFOC itu, jadi kita pakai foam gitu, kita masukkan jadi seperti sis. Kemasannya sudah ada isinya kira-kira 10 cc. Kemudian foamnya itu kalau di USG bisa kelihatan. Jadi kita masukkan foam ya lewat sini, kita semprot pakai spet. Ada alatnya sudah 1 set. Tinggal kita semprot, kita USG transvaginal. Kelihatan nanti tubanya. Itu namanya HFOC ya. Ini paling bagus. Sulit, ya bukan sulit karena mahal dan belum ada di Indonesia. Saya pernah bawa 1 dari Singapura itu. Mereka sekarang udah pakai ini. Karena tidak nyeri ibunya. Kalau pakai HSG kan sakit ya. Terus yang sedang dikembangkan di Bandung itu dengan lidah buaya. Jadi foamnya itu diganti dengan lidah buaya yang steril, dan di USG ini katanya sih kelihatan gitu, walaupun sampai sekarang masih belum jelas, masih disempurnakan ya. Jadi gambarannya itu belum sebagus kayak HSG. Ya, HSG sampai sekarang masih standar. Kita tahu bahwa infiltrasi tuba itu sekitar 15 sampai 50% ya. Jadi HSG bisa menggambarkan kafumetri dan kedua tuba. Dilakukan biasanya pada awal-awal haid, setelah haidnya bersih, supaya tidak ada risiko terjadinya pendorongan dari oosit atau risiko kehamilan. Dan waktu perdarahan juga tidak dianjurkan karena kita menghindari regurgitasi dari darah. Ini ada perusahaan gambar atas, itu cairannya akan tumbuh, berarti dia paten. Ya. Kemudian SIS atau efektif, variasi dan nyaman bagi pasien. Kita masukkan cairan, nanti akan tampak rongga rahim. Jadi sebenarnya kalau SIS lebih jelas untuk misalnya ini operasi ya. Jadi kalau kita masukkan cairan masih tetap kelihatan tebal ya. Kemudian kalau yang polip, ini gambaran cairan masuk, ini kateternya, dan balonnya kita pompa cairannya, maka ada gambaran seperti penonjolan di rongga rahim. Itu namanya polip. Nah, laparoskopi masih merupakan standar kita. Ya, dengan laparoskopi, dengan tes Rubin, atau dengan pakai methylene blue, kita semprotkan dari bawah, nanti kemudian kita lihat di dalam rongga abdomen. Kemudian ovulasi. Bagaimana kita memastikan bahwa siklusnya itu ovulator apa tidak ya? Ya, kita harus memastikan dulu gambaran siklus yang anovulator. Ya, biasanya kalau ovulator kan teratur. Kalau yang anovulator tuh misalnya haidnya tidak teratur, oligomenore atau amenore, haidnya jarang atau tidak menstruasi. Kemudian kadar progesteronnya rendah pada fase luteal, itu gambaran dari tidak adanya ovulasi. Ya. Metode penentuan ovulasi suhu basal badan. Ya.
Masalah itu bisa dikerjakan, kemudian juga penilaian dari serviks, yaitu rating. Endometrial dating itu tidak bisa melihat endometrial dating itu tidak bisa penuh risiko. Kenapa? Karena kita harus melakukan kuretase pada saat siklus sebelum program hamil. Lah, repotnya kalau dia pas saat itu hamil kan agak tulisan USG, saya kira ini yang udah sering kita kerjakan ya, kemudian cek lendri serviks. Suhu basal badan. Kenapa bisa naik? Itu karena adanya progeseran. Progeseran menaikkan suhu antara 0,2 sampai 0,5. Nah, sekarang ini banyak COVID ini orang-orang demam nih, hati-hati nih, karena suhunya naik-naik semua. Nih. Orang hamil juga naik nih. Dan banyak kecolongan tuh pasien hamil. Demam hamil. COVID juga tuh. Ini di Karyadi udah berapa nih yang hamil COVID? Hamil COVID ya? Iya, hati-hati. Orang hamil kan tinggi-tinggi juga tuh. Banyak dok, banyak COVID-nya. Lah ya hati-hati nih, sejawat kita ada yang udah kena loh. Udah tahu toh? Bener kita udah tahu? Halo? Ya? Sejawat kita udah ada yang kena. Iya dok, udah. Hati-hati. Basal badan itu siklusnya ya begini, begitu dia ada kenaikan antara 0,5 sampai 0,2, berarti di sini mungkin ada suatu begitu ovulasi kan korpus luteum mulai terbentuk, progesteron akan naik. Tapi ini tidak khas. Ini dikatakan tidak rutin, kenapa? Karena banyak masalahnya. Kita tahu sendiri orang kurang tidur, ya. Dan orangnya pas demam, pas apa, itu. Dan lendir serviks. Lendir serviks ya ini di bawah pengaruh estrogen. Jadi kalau dia tidak kalau kita regangkan gitu tidak terputus di atas 2 sentian kira-kira hanya jari, itu namanya spin barcade-nya positif. Tapi ini tidak rutin kalau orang yang keputihan, ya mungkin dia lendirnya kental sekali ya. Form test ya atau Simpson test atau postnatal test ini juga bisa melihat gambaran ya. Jadi kalau postnatal test itu adalah hubungan kemudian antara 6 sampai 18 jam diperiksa masih ada sperma yang hidup apa tidak. Sedangkan form test itu dibakar gitu lendirnya. Kemudian nanti bisa dilihat kalau ada gambaran dan pakis apa tidak. Kalau ada gambaran dan pakis berarti estrogennya masih tinggi-tingginya. Nah, ini sebentar lagi akan ovulasi. Tapi kalau sudah hilang berarti sudah ovulasi malah. Berarti kalau mau menentukan masa subur ya lihat ini dulu. Begitu ada gambaran kayak form test, 16 sampai 36 jam kemudian dia hubungan. Itu adalah saat yang terbaik. Ini cross hostility test. Ini seperti Simpson test. Jadi kita ingin melihat bagaimana interaksi antara sperma dengan lendir serviks. Ya, jadi nanti di sini biasanya kita lihat dulu dari yang donor dulu. Donor ada reaksi apa tidak, kemudian baru kita bandingkan punya pasangan. Ini untuk melihat salah satu mungkin ada alergi antara lendir serviks dengan sperma. Endometrial dating ini sebenarnya paling bagus ya. Jadi kita kalau mau tahu defek fase luteal itu nanti kalau kamu ujian, misalnya ketemu dengan penguji yang sudah sudah senior banget lah misalnya. Senior. Mereka masih menggunakan apakah dia defek fase luteal, apakah dia ada ovulasi apa tidak, ini kelihatan ya. Ini kriterianya Noyes namanya. Coba NOYS. Tapi ini tidak dianjurkan sekarang. Kenapa? Ya pertama karena ya repot. Orang harus nggak boleh hamil dulu, baru bulan depan dihamil program hamil ya. Kita kan nggak tahu ya mengatur seorang supaya nggak hubungan dengan hamil kan susah ya. Nah hari ke-21 diperiksa, salah satunya adalah periksa integrin. Kalau integrinnya di atas 2 itu berarti reseptivitasnya bagus ya. Nah
yang sudah ya, saya kira banyak itu ada OVO test, itu cukup mahal dan itu kita tahu bahwa orang yang PCO LH-nya sudah tinggi bisa positif dia. Hati-hati pada orang PCO nanti LH-nya positif terus, OVO testnya positif terus, oh ini hamil, tes HCG juga hamil juga karena HCG sama LH bersama ya. Hati-hati ya. Ini caranya saya kira sudah tahu. Dan pergeseran ya saya kira yang paling penting. Kadar pergeseran biasanya periksa pada mid luteal, jadi pertengahan antara 10 sampai 30. Biasanya laboratorium menggunakan angka 20. Jadi kalau di bawah 4 dia tidak ada ovulasi, di antara 4 sampai 10 ada ovulasi tapi ada telur tapi tidak ovulasi. Kemudian kalau di atas 20 ada ovulasinya bagus. Nah, yang paling sering adalah pemeriksaan folikel. Pemeriksaan dulu jadi tracking ya. Jadi kita tracking folikel ya harus diikut beberapa hari sekali. Kalau kita tahu kapan ada folikel dominant. Trigger namanya ya. Maka antara 16 jam dia akan juga yang penting adalah folikel. Kalau kita mendapatkan gambaran seperti begini, polanya, jadi ada 3. Berarti ini adalah gambaran yang paling bagus ya. Kalau kita di IVF nyebutnya kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A itu dan penebalannya di atas 7, berarti 8, 9. Itu juga kalau di atas 7 masih bagus. Tapi kalau tidak ada garis-garis ini, gambaran seperti ini nggak bagus. Imitasi sebaiknya di ludah ya, karena dia belum namanya. Iya, lebih koi. Cara yang optimal. Oh, Pak terus dengan ini sinyalnya. Kalau bisa dengan USG karena varikokel, gangguan semen, hipospadia ya. Hipospadia ini dia tidak bisa ejakulasi sempurna, daerah didini sehingga karena panas di sini maka produksi spermanya jelek ya. Ini yang hasil sperma tapi ini yang lama ya. Jadi kalau kalian ujian pakai intensif 32, morfologinya sekarang cukup 4%. Kalian baru. Tapi biasanya para sejawat alergi sperma apa tidak, dan ada kemampuan untuk menembus sperma ke zona polisida apa tidak itu dengan Hamster test ya. Nah, kalau semuanya normal berarti semua bagus, populasinya nggak masalah, tubanya nggak masalah. Itu namanya duanya mate, ovulasinya juga bagus, semennya juga bagus, itu namanya unexplained. Nah, kalau unexplained kita periksa yang lain, prolaktin misalnya. Ya. Prolaktin kadarnya 25 ya. Atas 25 tambah bisa atau MRI. Jadi kalau menurut stres itu adalah paling gampang CRH. Kalau CRH naik, itu adalah salah satu tanda dari stres. Baru nanti kortisol, adrenalin, epinefrin itu akan meningkat juga. Ya. Endometriosis, saya kira jelas ya. Apalagi kalau endometriosisnya sudah bilateral ini, namanya kissing cyst ya. Ini harus diambil dan kita nggak boleh ngambil ovariumnya, kita harus pertahankan ya seminimal mungkin. Tapi ya kadang-kadang sulit, permukaan dari korteks ovariumnya udah kayak bercak-bercak gini ya. Jadi udah risiko kambuhnya besar, tapi paling enggak ya kalau kita mau setelah itu kambuh ya memang risiko ya. Jadi bukan berarti operasinya nggak bersih. Ini contoh dari endometriosis ya, rongga panggul yang normal, ini yang ada bercak-bercak ya. PCO ya, polikistik ovari. Kalau PCO biasanya ada obesitas ya,
ada gangguan intoleransi glukosa, ya, insulinnya nggak bisa bekerja karena reseptornya yang bermasalah. Ini PCO, kriteria dari kita kemarin sepakat dari Dr. Muharram, karena ini baru beliau yang meneliti rasio antara gula darah dan insulin, ya. Yang terbaik adalah dengan HOMA-IR, ya. Kalau dengan HOMA-IR di atas 2, itu sudah sepakat kita ada suatu resistensi insulin, ya. Ini gambaran dari PCO, ya, hirsutism. Yang namanya hirsutism itu adalah distribusi rambut yang seperti laki-laki, itu namanya hirsutism, ya. Jadi kalau masih tetap seperti perempuan biasa tapi tidak berlebihan, itu bukan hirsutism, ya. Kriterianya kita pakai Mandalwe, ya. Ini gambaran USG-nya. Ada lagi kelainan atau congenital adrenal hyperplasia, ya. Ini besar seperti penis, tapi tidak bisa berfungsi seperti penis, namanya falus, ya. Nah, ini juga karena androgennya tinggi, tapi dia tidak seperti androgen pada laki-laki, jadi berbeda kadar. Jadi pada seorang laki-laki dia XY, tapi tidak ada ductus Mulleri, dengan tidak adanya ductus Mulleri, makanya dia tidak punya, karena dia kan laki-laki. Begitu ada Y kromosom, maka RY akan muncul dan pasti ada AMA, anti-Mullerian hormon. Begitu ada anti-Mullerian hormon, ductus Mulleri tidak terbentuk. Kalau ductus Mulleri tidak terbentuk, uterus tidak terbentuk, tuba tidak terbentuk, ovarium juga biasanya tidak ada karena dia sebenarnya laki-laki, XY. Jadi XY berarti dia ada testis. Nah, itu harus dicari testisnya. Abortus berulang, saya kira ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan juga, karena kita biasanya dapat pasien sudah kemana-mana, sudah gugur 2 kali, 3 kali. Saya pernah dapat 16 kali, ya, macam-macam, dia sudah sampai suntik segala macam, yang bisa hamil ke 7 bulan. Jadi kalau bisa cari penyebabnya satu-satu, mungkin harus semua, tapi kan nggak mungkin, ya. Jadi ya menggunakan terapi empirik namanya. Nah, kalau keguguran berulang kita harus periksa anatominya, imunologi, ya. Yang paling sering adalah hemostasis, ya, gangguan hemostasis hormonal dan genetik, ya. Saya pernah dapat seorang pasien dengan abortus 9 kali, dan kemudian karena waktu kita periksa di genetik itu terdapat translokasi Robertsonian. Jadi translokasi Robertsonian itu begini, dia separuhnya sini, atasnya itu dia ada kelainan, dan nanti terjadi pembelahan, pasti akan dapat terus yang separuh ini, karena kan membelahnya di tengah-tengah. Membelah di tengah, sedangkan yang separuh sini ikut, sebelah ini ikut. Jadi ya berapa kali dia hamil pun dia tidak akan bisa mempunyai anak. Ya, karena kromosomnya bermasalah itu. Namanya translokasi Robertsonian. Ya itu kasus yang jarang, ya, dia udah 7 kali abortus, dan ya sudah, kita hanya bisa konseling karena kita nggak bisa perbaiki gennya, ya. Ganti pasangan, ya dia bisa, jadi kalau ya kan ya itu resikonya akan abortus. Trombosis adalah penyebab yang paling sering, ya. Biasanya trombosis pada pembuluh darah plasenta, ini contohnya, ya. Yang paling sering adalah APS, antiphospholipid syndrome. Kemudian adalah APS, kemudian ada kekurangan protein S, protein C, ya. Kemudian ada PAI-1 defect, ya. Yang paling sering adalah APS. Jadi screeningnya adalah kita melakukan pemisahan anti-kadolipin antibody dan beta 2 protein dari Sapporo, ya. Coba nanti tolong buka. Kita masih menggunakan Sapporo, tapi di antara dua ini para ahli masih menggunakan kriteria Sapporo yang sekarang dimodifikasi. Jadi kalau nanti kamu ujian dapat pasien keguguran berulang, nanti dikasih hasil laborat, cara membacanya harus betul itu, ya. Karena kalau kita membaca seperti di laborat
yang ditunjukkan ke kita itu pasti kita nganggapnya negatif itu. Jadi kan kalau di laboratorium itu kan hasilnya di atas 80 positif, 20-80 ekivokal, di bawah 20 itu negatif. Sekarang enggak. Ya, kalau Sapporo itu tidak. Di atas 80 dia positif kuat, 20-80 positif sedang. Kalau di bawah 20 positif ringan kalau rasionya terbalik. Nah, itu yang harus kita pahami karena laboratorium kan nggak menulisnya seperti itu. Laboratorium kan nulisnya di atas 80 baru positif. Ya, jadi kita harus lebih waspada ya. Kriteria keguguran berulang sudah tahu ya. Jadi 2 kali referi 2 kali atau lebih dengan penyebab yang belum diketahui atau di kemungkinan sama. Itu namanya keguguran berulang. Ini permisalan aja. Nah ini ya hasilnya kurang dari 20 positif ringan. Kalau rasionya terbalik 20 ini positif sedang. Ini kriteria Sapporo. Ini yang kita pakai ya. Jadi kan selama ini kalau kita lihat di laboratorium kan nggak pernah di atas 80 positif, 20-80 ekivokal. Kita pakai kriteria Sapporo. Kromosom. Ya, kromosom ini memang sulit ya, walaupun persentasenya sangat kecil ya, tapi ya kalau terjadi, kalau bisa di 3 derajat kalian ya. Translokasi, contohnya, ini translokasi yang lain itu berpindah. Jadi dan perpindahan